Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Zaidan, NRP 0321040040 dari kelas D4 Teknik Permesinan Kapal 2B. Di sini saya akan membahas soal UTS Mesin Fluida, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Untuk soal yang pertama, bagaimana prosedur pengujian dan pengambilan data? Prosedur pengujian pompa sentrifugal. Yang pertama, buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Yang kedua, tutup gate valve setelah collecting tank kosong. 3. Buka penuh delivery valve. 4. Jalankan pump dan setting kecepatannya. 5. Variasikan bukaan delivery valve. 6. Untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari bukaan penuh hingga tutup penuh. 1. Tutup gate valve pada collecting tank. 2. Ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y. 3. Ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. 7. Ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Untuk prosedur pengambilan data pompa sentrifugal. Langkah kerja, yang pertama masukkan data setting kecepatan ke speed input. 2. Atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. 3. Klik tombol run. 4. Tata data. Yang pertama perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Yang kelima, ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal dari 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Yang keenam, ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Untuk prosedur pengujian pompa mixed flow itu sama dengan prosedur pengujian pada pompa sentrifugal. Untuk prosedur pengambilan data mixed flow itu sama dengan prosedur pengambilan data pada pompa sentrifugal. Untuk prosedur pengujian kompresor sentrifugal, yang pertama, buka penuh katup discharge. Yang kedua, jalankan motor dan kompresor. Yang ketiga, catat tekanan dan temperatur suction dan discharge. Yang keempat, catat beda ketinggian di venturimeter. 5. Variasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. Yang keenam, catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Yang ketujuh, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Untuk prosedur pengambilan data kompresor sentrifugal. Langkah kerja yang pertama, masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang kedua, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Yang ketiga, klik tombol run. Yang keempat, catat data. Yang pertama, beda tekanan di venturimeter, temperatur udara masuk, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Yang kelima, ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Untuk yang keenam, ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Prosedur pengujian rangkaian pompa seri dan paralel. Fungsi dan nomenklatur masing-masing komponen perpipaan adalah sebagai berikut. P1, katup section pompa 1 mengatur debit yang mengalir di pompa 1 dari sisi hisap. P2, katup section pompa 2 mengatur debit yang mengalir di pompa 2 di sisi hisap. P3, katup discharge pertama pompa 1 mengatur debit dan arah aliran keluar dari pompa 1. P4, katup discharge kedua pompa 1 mengatur debit dan arah aliran keluar dari pompa 1. P5, katup discharge pompa 2 mengatur debit keluar dari pompa 2. P1, pressure gauge section pompa 1. P2, pressure gauge discharge pompa 1. P3, pressure gauge discharge pompa 2. Rotameter mengukur debit rangkaian seri dan paralel. Untuk modul ini terdiri dari 3 percobaan, yaitu percobaan pertama, pompa tunggal, percobaan kedua, pompa seri, dan percobaan 3, pompa paralel. Untuk prosedur pengujian rangkaian pompa seri, langkah pengujian yang pertama adalah mesin dalam kondisi mati. Atur katup dengan konfigurasi sebagai berikut. Buka V1, tutup V2, buka V3, tutup V4, dan buka V5. Jalankan pompa 1 dan pompa 2, dan atur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. 4. Catat variabel-variabel berikut. Debit aliran ditunjukkan
oleh rotameter, tekanan di P1 dan P2. 5. Variasikan bukaan katup V5. 6. Untuk setiap variasi bukaan katup dan catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. 7. Kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. 8. Variasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan jaga nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi. Untuk setiap variasi kecepatan, ulangi langkah 4-7. Untuk prosedur pengujian rangkaian pompa paralel. Langkah yang pertama adalah mesin dalam kondisi mati, atur katup-katup dengan konfigurasi sebagai berikut. Buka V1, buka V2, tutup V3, buka V4, dan buka V5. Yang ketiga, jalankan pompa 1 dan pompa 2 dan atur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. 4. Catat variabel berikut. Yang pertama, debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter. Yang kedua, tekanan P1 dan P2. Yang kelima, variasikan bukaan katup V5. 6. Untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah yang keempat. Untuk nomor 7, kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. 8. Variasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan jaga nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi. Untuk setiap variasi kecepatan ulangi langkah 4-7. Prosedur pengambilan data rangkaian pompa seri dan paralel. Langkah pertama adalah pilih konfigurasi pompa. Kedua, masukkan data setting kecepatan ke sebat input. 3. Atur silinder bukaan katup ke bukaan terbesar. 4. Klik tombol run. 5. Catat data. Yang pertama, laju aliran volumetrik, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. 6. Ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup yang berbeda sebanyak 5 kali. Misal 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Ulangi langkah 2-5 untuk semua kecepatan yang lain. Untuk langkah yang terakhir, ulangi langkah 1-6 untuk konfigurasi pompa yang lain. Soal yang kedua, pengolahan data hasil pengujian. Langkah pengolahan data pompa sentrifugal. Jika Anda lebih nyaman bekerja dalam satuan SI, ubah data ke satuan SI. Hitung debit aliran fluida untuk setiap titik. I sama dengan delta V dibagi delta T. Hitung beda tekanan discharge section, yaitu delta P sama dengan P keluar dikurangi P masuk. Untuk menghitung head yang dihasilkan pompa, H sama dengan delta P dibagi Pro kali H kali G. Untuk hitung daya hidrolik pompa, PH sama dengan Pro kali G kali H Q, atau sama dengan Q dikali delta P. Hitung daya mekanik yang disuplai motor. Akar 3 dikali V kali I kali W, di mana V adalah tegangan in-out motor, I besar arus yang mengalir, W sama dengan 0,8 adalah faktor daya. Untuk menghitung efisiensi adalah PH dikali PM dikali 100%. Untuk langkah pengolahan data pompa mixer flow, itu sama dengan langkah pengolahan data pada pompa sentrifugal. Untuk pengolahan data kompresor sentrifugal, yaitu ubah semua data ke satuan SI jika lebih nyaman bekerja dengan satuan SI. Untuk menghitung massa jenis charge atau suction menggunakan persamaan berikut, yaitu Pro kali R kali T, di mana R adalah konstanta gas individual udara, lihat pada tabel. Untuk menghitung kecepatan aliran-aliran dengan formula, yaitu akar 2 dikali delta P dibagi K U Pro discharge. Untuk KU sama dengan 0,288 adalah loss coefficient di Venturi. Untuk menghitung laju aliran massa aliran fluida, M dot sama dengan P dis dikali V dis dikali A dis. Untuk menghitung rasio tekanan RP adalah P dis dibagi P suction. Untuk menghitung temperatur isentropik, yaitu T dis isentropik dibagi T suction sama dengan di dalam kurung P discharge dibagi P suction pangkat K-1 dibagi K, di mana K adalah 1,4. Untuk hitung head isentropik, H sama dengan K dibagi K-1 dikali RT suction dibagi G, dalam kurung RP akar pangkat K dikurangi 1 dibagi K dikurangi 1. Hitung kerja isentropik daya aktual. Untuk W insen menggunakan rumus M dot dikali CP
dalam kurung T disjunction dikurangi T suction. Untuk W aktual dapat menggunakan rumus M dot dikali CP T dis aktual dikurangi T suction. Silahkan tentukan CP di tabel sifat udara. Untuk menghitung efisiensi isentropik yaitu W instant dibagi W aktual. Untuk hitung daya mekanik yang disuplai motor adalah VI dikali W, di mana V adalah tegangan inlet motor, I besar arus yang mengalir, dan W adalah 0,8 faktor daya. Untuk hitung efisiensi total adalah W instant dibagi PM dikali 100%. Untuk langkah pengolahan data pompa seri dan paralel, itu langkahnya sama seperti pengolahan data pada pompa sentrifugal. Untuk soal yang selanjutnya adalah karakteristik kinerja. Untuk yang pertama adalah pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal merupakan salah satu peralatan yang paling sederhana dalam berbagai proses pabrik. Berikut cara pompa jenis ini beroperasi. Cairan dipaksa menuju sebuah impeller oleh tekanan atmosfer atau dalam hal jet pump oleh tekanan buatan. Baling-baling impeller meneruskan energi kinetik ke cairan sehingga menyebabkan cairan berputar. Cairan meninggalkan impeller pada kecepatan tinggi. Impeller dikelilingi oleh volute casing atau dalam hal pompa turbin digunakan cincin diffuser stasioner. Volute atau cincin diffuser stasioner mengubah energi kinetik menjadi energi tekanan. Untuk pompa mixed flow adalah inline pompa digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan aliran volume tinggi dengan tekanan debit rendah. Salah satu aplikasi yang telah menggunakan teknologi ini adalah kinerja jet ski propulsi, di mana pompa digunakan untuk menyalakan kerajinan air dengan aliran keluar air kecepatan tinggi. Sulit untuk memahami bagaimana desain dapat mempengaruhi kinerja pompa. Fluida diisap melalui sisi hisap adalah akibat dari berputarnya impeller yang menghasilkan tekanan vakum pada sisi isapnya. Fluida yang terhisap terlempar keluar impeller akibat gaya sentrifugal, kemudian ditampung oleh casing atau rumah pompa sebelum dibuang. Kompresor sentrifugal merupakan suatu kompresor di mana kecepatan dan tekanan diberikan kepada udara dengan arah radial terhadap shaft fan atau impeller oleh satu atau banyak kombinasi antara impeller dan diffuser. Kompresor sentrifugal ini meningkatkan energi fluida dengan meningkatkan tangensial gas. Prinsip kerja kompresor sentrifugal sangat mirip dengan prinsip operasi pada pompa sentrifugal. Fluida memasuki kompresor melalui nozzle inlet yang proporsional sehingga gas memasuki impeller dengan minimal shock atau turbulensi. Impeller yang terdiri dari hub dan blade di mana dipasang pada poros berputar. Untuk pompa seri dan paralel, pada titik Q yang sama dihasilkan head yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pompa tunggal. Namun kapasitas maksimumnya bernilai sama dengan pompa tunggal. Pada pompa yang berbeda karakteristiknya dapat pula bekerja sama secara paralel dan seri. Spesifikasi pompa seri dibandingkan pompa tunggal dengan spesifikasi yang sama, pompa seri memiliki head 2 kali pompa tunggal. Pemasangan dengan cara ini dapat meningkatkan kapasitas pompa hingga 2 kali lipatnya jika dibandingkan dengan menggunakan pompa tunggal. Dengan kondisi head yang sama, dari kurva di atas dapat dilihat bahwa head maksimum rangkaian seri sama dengan pompa tunggal. Spesifikasi pompa tunggal dengan spesifikasi yang sama, pompa paralel memiliki kapasitas 2 kali pompa tunggal. Untuk soal yang keempat, jika diameter rotor pompa sentrifugal di modul adalah 7,5 in dan diameter rotor pompa mixed flow pada modul 2 adalah 12 inch, berdasarkan data head dan debit hasil pengujian, tentukan berikut. Untuk modul yang pertama, berikut data-datanya, berikut perhitungannya, dan untuk kurvanya seperti ini. Untuk pembahasannya adalah pada debit yang sama, head pompa mengalami kenaikan disebanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, head pompa mengalami kenaikan sebanding dengan besar kenaikan debit. Akan tetapi pada setiap kecepatan head pompa mengalami kenaikan pada bukaan 60%, kemudian turun dan mengalami kenaikan kembali sebanding dengan kecepatan. Untuk pada debit yang sama, daya mekanis motor mengalami kenaikan disebanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, daya mekanis mengalami penurunan sebanding dengan besar kenaikan debit. Akan tetapi pada setiap kecepatan, daya mekanis mengalami kenaikan pada bukaan 60%, kemudian turun dan mengalami kenaikan kembali sebanding dengan kecepatan. Untuk modul yang 2, datanya seperti berikut, dan untuk perhitungannya seperti berikut. Untuk kurva seperti berikut,
Dan untuk pembahasannya adalah pada debit yang sama, head pompa mengalami penurunan disebanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, head pompa mengalami penurunan sebanding dengan besar kenaikan debit. Pada debit yang sama, daya hidrolik pompa mengalami kenaikan disebanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, daya hidrolik pompa mengalami kenaikan sebanding dengan besar kenaikan debit. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.